yang baik itu harus bangkit dari dalam dirinya, tidak karena dari luar. Yang semakin mengagumkan dari sosok Pak Dahlan Iskan adalah beliau bisa tetap santun, bisa tetap ramah, tetapi di saat yang sama tegas ketika sedang bekerja. 2-3 bulan yang lalu Pak Dahlan baru aja masuk ke dunia Twitter, dan yang saya salut Twitternya itu beliau handle sendiri, jadi nggak pakai admin. Beliau sendiri yang membalas semua mention dari followernya. Itu yang membuat saya salut. Jadi beliau ini bisa dikatakan lebih merakyat lah daripada pejabat-pejabat lain. Twitter dari Pak Dahlan Iskan sangat fenomenal. Walaupun ada 1000 mention di sana, dia tetap membalas walaupun nggak semua. Kan banyak orang mengira Twitter ini saya dikerjakan orang lain, padahal saya kerjakan sendiri. Tidak ada admin ya? Nggak ada, aku nggak ngerti admin itu apa malah. Ya itu Pak, dikerjakan orang lain gitu Pak. Dijawab dengan jawaban yang standar-standar biasanya begitu. Mendengar itu nggak usah buka Twitter kalau karena ini kan harus dari hati. Ini sampai per hari ini kira-kira followernya Pak Dahlan sudah berapa Pak? Ini hampir 140.000, 139.000 berapa tadi? Dalam waktu 2 bulan? Ya, 2 bulan lebih lah, 2 bulan 1 minggu. 2 bulan 1 minggu. Berarti kenal teknologi Twitter juga Pak Dahlan? Baru 2 bulan yang lalu. Baru 2 bulan yang lalu. Gara-gara si Najwa. Tahu nggak? Dulunya tahu cuma nggak mau terus karena males bikin. Terus Najwa bikin kan. Tapi ini kita hampir kelewatan loh Pak. Beritanya Pak Dahlan kesini itu kok kayak agak diem-diem atau memang direncanakan begitu Pak? Diputusin sehari yang lalu. Oh memang begitu. 2 hari sama sekarang. Nggak pernah memberitahu sebenarnya ya biasa aja lah. Mau ada yang tahu mau nggak terlalu. Oh, ini udah masuk. Jadi dari ibu saya baca ganti hati itu Pak, terus anaknya wajib baca, terus menantunya wajib baca. Udah Pak, jatuh cinta sudah semuanya. Terus ngeliat Bapak di TV kayak gitu sama. Iya Pak. Ya kan penulis kan, kalau kita kan nggak masalah penulis. Tapi kan banyak yang seperti mungkin editor gitu ya Pak ya. Dia hanya ngomong, orang lain yang menuliskan. Ya mungkin karena dia bukan penulis. Nah, kita kan penulis memang. Kita penulis kalau begitu nggak puas. Itu pengaruh nggak sih Pak untuk maksud saya kayak perkembangan karakter Pak Dahlan? Artinya dengan menulis itu pengaruhnya besar sekali, biasa saja atau ya memang hobi saja? Itu kan dari hati ya, sehingga nggak mungkin ditulis orang. Nggak puas, sangat tidak puas, karena karakter kan kalau ditulis orang itu kan tetap karakter nggak bisa tercermin dalam tulisan. Nah, sehingga penulisan yang baik itu kan kalau bisa menggambarkan karakter orang yang menulis maupun orang yang ditulis. Nah, kalau ditulis orang lain karakternya tidak akan bisa sempurna. Berarti menulis itu apa ya Pak? Free writing itu memang yang terbaik ya Pak ya, daripada dengan aturan. Artinya kan ada pendidikannya itu Pak. Ini bikin main clause, terus supporting details dan yang lain-lain. Ya tetap yang asli dari naturalnya dia lebih baik, lebih berkarakter kan tulisan itu kan untuk sama-sama bagus
untuk membedakan tulisan satu sama yang lain kan karakternya, sehingga orang bisa melihat tulisan ini berkarakter, tulisan ini tidak. Indah tapi nggak berkarakter kan sama dengan orang tidak ada ruhnya gitu. Tulisan yang baik kan tetap yang punya ruh. Masih ingat Pak tulisan pertama Pak Dahlan Iskan yang dipublish gitu Pak? Atau yang pertama ditolak ya Pak? Banyak ditolak. Saya lupa yang pertama apa rasanya di majalah Kiblat dulu yang pertama. Sakit hati nggak Pak waktu ditolak? Enggak lah, kita kan menyadari memang masih junior, masih awal dan tapi begitu dimuat memang semangatnya luar biasa. Mungkin yang pertama dimuat di majalah Kiblat. Itu tentang pesantren keluarga kami, menceritakan cerita aja tentang pesantren. itu Dulu kenapa? nulis tentang PSM di majalah Kiblat yang pertama. Iya. Pak Dahlan itu anak kiai atau memang dari pesantren Pak? Dari keluarga pesantren, tapi bukan anak kiai. Santri juga cucu, dulu. cucu kiai. Cucu kiai. Ini masih ada darahnya Pak. Kiai masa pakai darah? Ada darah berarti biru-biru muda gitu mungkin Pak. Bukannya Pak Dahlan itu selektif banget Pak kalau mau datang kemana gitu. Enggak, apa kebetulan artinya kalau waktunya memang ada, seperti tadi kan ke Undip, kemudian ke acara Pertamina, ya sudah dekat ya oke lah begitu. Tapi kalau khusus hanya untuk kesini, enggak. Bapak kan ketemu berbagai jenis orang tuh Pak, dari atas sampai bawah, yang pesantren sampai yang mahasiswa tadi ya. Kesan Bapak masa depan Indonesia itu gimana Pak? Saya optimis sekali. Optimis sekali. Optimis sekali. Indonesia ini akan maju dan tidak akan ada mundur lagi. Indonesia tidak bisa mundur lagi. Indonesia ini pasti maju, tinggal cepat atau lambat majunya maju cepat atau majunya agak lambat, tinggal itu aja. Kalau majunya pasti maju, masyarakat sudah siap sekali untuk maju. Yang bikin cepat apa, yang bikin lambat apa Pak? Tadi tuh kita ini berada pada periode trap, periode jebakan itu, jebakan yang kita buat sendiri. Kalau kita bisa, misalnya katakanlah jebakannya itu ada 100, jadi kan di bidang di birokrasi, di pendidikan, di infrastruktur, di banyak hal, katakanlah di 100 jebakan. Kalau kita bisa melewati 80 jebakan aja, 80%, wah itu majunya luar biasa cepat. Kalau kita hanya bisa melalui 20 jebakan, ya mungkin majunya lambat. Gitu. Nah, ngomong tapi pesantren kalau sedikit. tidak bisa melalui jebakan sama sekali, ya kita nggak bisa maju. Tapi rasanya nggak mungkin. Masyarakat, katakanlah ada pihak yang tidak mau maju, masyarakat yang akan melakukan pressure bahwa seseorang harus maju. Katakanlah misalnya nanti birokrasi yang tidak bisa mendukung kemajuan. Lama-lama kan masyarakat benci pada birokrasi, lama-lama marah pada birokrasi, dan mau tidak mau birokrasi harus diubah, diperbaiki, bukan oleh kesadaran birokrasi itu sendiri, tapi oleh tekanan dari masyarakat. Karena masyarakat sekarang itu masyarakat yang relatif independen, mandiri, kemudian masyarakat yang pengen maju, sehingga kalau ada orang yang menjadi penyebab ketidakmajuan, orang yang menjadi penyebab mundur atau stagnan, ya masyarakat marah kepada orang itu. Sehingga beberapa jebakan tadi bisa dibuang. Banyak juga yang karena masyarakat yang memberikan pressure. Bapak percaya masyarakat bisa kasih pressure sampai ke... Ya terbukti kan, dan nanti kan lewat pemilu pressure-nya. Orang yang nggak baik nggak terpilih. Sampai ke grassroots Pak, ke ujung-ujung Ya, masyarakat perbatasan. ini akal sehatnya jalan kok. Kalau pemilu paling dia terima uangnya nggak, tapi soal milih kan dia independen. Itu bentuk yang paling nyata bahwa masyarakat cenderung ya kalau dikasih uang ya terima, tapi soal milih nanti urusan di kotak suara kan gitu. Itu
itu pertanda baik. Tapi Pak Dahlan ngomong gini, nanti yang bagian tim sukses juga akan memikirkan solusi yang lain loh Pak. Gimana caranya tetap uangnya dapat tapi tetap dipilih juga Pak. Ya, tetapi itu hanya akan tetap sementara. Katakanlah kita udah 3 kali pemilu, kemudian dari pemilu ke pemilu kan perkembangannya kan lebih bagus. Saya dulu sih berharap pemilu keempat ini jauh lebih bagus, meskipun kata mungkin harus menunggu pemilu ke-6 lah katanya untuk betul-betul bagus. Apa pemilu dan hasilnya, berarti presiden dan juga lain-lainnya itu Pak yang harus melalui pemilihan umum itu pengaruh banget nggak sih Pak untuk bangsa kita Pak? Bukannya masyarakat sudah mandiri sekali tadi Bapak bilang? Kita kan sudah sepakat untuk berdemokrasi. Cara berdemokrasi yang terbaik ya lewat pemilu. Nah, pemilu itu kan tiap 5 tahun sekali. Itu saja yang terasa agak lambat karena kesalahan pilih itu baru bisa dikoreksi 5 tahun kemudian. Tapi ya memang inti demokrasi itu kan harus sabar. Demokrasi tidak bisa jalan di tengah-tengah orang yang tidak sabar. Demokrasi itu memang intinya sabar, sehingga melakukan perbaikan secara gradual itu ciri-ciri demokrasi. Kalau tidak sabar itu kan revolusi, dan kita kan tidak mau revolusi karena korbannya terlalu banyak, biayanya terlalu mahal. Sehingga kalau kita sudah menetapkan diri memilih jalan demokrasi, ya kita harus sabar. Katakanlah pemilu kemarin kita salah pilih misalnya, ya sabar, yang akan datang lagi mesti masih agak salah pilih, ya sabar lagi di pemilu berikutnya. Tapi lama-lama kan nanti masyarakat dewasa dan matang dan tidak salah pilih lagi. Meskipun tidak salah pilih sama sekali ya juga nggak bisa. Ya itu inti dari demokrasi, tetapi kita kan sudah sepakat bahwa itu jalan yang kita pilih. Ini sekaligus himbauan ya Pak ya, kalau kita melihat yang tidak kita sukai di TV, apapun itu. Enggak lah, aku nggak suka menghimbau. Oh enggak ya Pak ya, untuk diri sendiri ya. Kalau yang ketularan ya terserah, enggak juga terserah gitu. Iya begitu. Memangnya cukup dengan himbauan, enggak cukup lah. Saya tidak terlalu percaya pada ceramah, pada yang gitu-gitu. Kalau gitu ceramah yang bukan ceramah, menyampaikan pesan yang efektif versi Pak Dahlan Iskan seperti apa Pak? Dialog. Harus terlibat berarti ya. Contoh ya. Semakin malam sebenarnya Pak Dahlan Iskan sudah mulai terlihat sedikit lelah karena perjalanan jauh juga, tetapi beliau masih tetap antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berusaha untuk melayani kami walaupun dengan kondisi beliau yang ya mungkin ngantuk, mungkin yang lain-lain. Luar biasa, stamina yang luar biasa dan empati yang sangat tinggi sekali ditunjukkan oleh Pak Dahlan Iskan. Saya dari tadi beberapa kali ambil shot sepatu Bapak juga Pak. Itu memang DI ya Pak ya? Iya DI. Bapak bikin sepatu? Iya DI, tapi kan ini bukan Dahlan Iskan kan? Oh bukan ya Pak ya? Demi Indonesia. Oh demi Indonesia. Nah, ini ada tulisannya, ya. demi Saya seuzon tadi Pak. Ini DI 19. DI 19. 19. Itu produksi Indonesia? Iya, Demi Indonesia. tapi belum diproduksi secara massal. Jadi hanya... Nanti akan diproduksi secara massal. Tapi Oh, Bapak. setelah saya melakukan, ini testing yang ketiga itu. Jadi sepatu yang pertama, sepatu DI yang pertama masih ada beberapa koreksi. Terus sepatu DI yang kedua sudah semakin sempurna. Ini sepatu DI yang ketiga sudah sempurna, sudah enak sekali. Tinggal sekarang memproduksi, kemudian ngitung harga berapa yang dianggap layak dan bisa diterima oleh masyarakat.